yang saat ini kita lagi membaca fikih praktis sholat, yang kita sudah sampai kepada bab yang ke-6, rukun-rukun sholat. Hal yang harus dilakukan di dalam sholat dan merupakan bagian daripada sholat. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan untuk sholat, ada kewajiban di luar sholat, ada kewajiban yang di dalam sholat. Ada kewajiban yang bukan bagian daripada sholat, yaitu syarat. Berwudu bukan bagian daripada sholat, wudunya sebelum sholat. Tapi kalau sudah disebut rukun, bagian daripada sholat. Rukun adalah hal yang wajib dihadirkan saat melaksanakan sholat dan merupakan bagian daripada sholat. Kalau syarat bukan bagian daripada sholat. Bersuci di luar sholat, wudu di luar sholat, nutup aurat di luar sholat. Kemudian jika ada rukun sholat yang tidak dikerjakan dalam keadaan tanpa uzur, maka sholatnya dianggap tidak sah. Rukun kalau tidak dilakukan tidak sah. Berbeda syarat, jika tidak dilakukan karena uzur sah. Tapi kalau rukun tidak dilakukan tidak sah. Harus dilakukan namanya rukun. Baik rukun secara langsung atau penggantinya. Rukun. Rukun sholat dibagi menjadi 3. Ini yang untuk mempermudah dalam kita menghafal rukun sholat, hal yang harus kita laksanakan dalam melakukan sholat. Rukun ada 3. Gambarannya begitu saja agar mudah dulu. Yang pertama rukun qalbi, hati. Yang kedua rukun qauli, yang dibaca. Yang ketiga rukun fi'li, yang dikerjakan. Untuk mudah menghafal saja. Adapun rukun qalbi, kewajiban yang sifatnya urusan hati, satu saja isinya, yaitu niat. Rukun qalbi, rukun hati ada satu, namanya niat. Rukun qauli, kalau hal yang wajib kita baca di dalam sholat itu, makanya harus ketahui. Cuma 5, harus tahu ini. Jadi ternyata kita selama ini dalam melakukan sholat banyak melakukan sunnah yang kita tidak sadar kalau itu sunnah. Kata kita, karena kita telah menganggapnya sebuah kewajiban. Padahal yang wajib cuma 5. Kita sebutkan yang pertama adalah membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pertama kali kita mau memasuki sholat, kita baca takbir Allahu Akbar. Takbir ihram itu untuk masuk sholat, dinamakan takbiratul ihram. Itu mungkin sederhananya yang semula boleh menjadi tidak boleh. Enggak, mau makan boleh, gara-gara sholat enggak boleh. Kurang lebih begitu. Yang jelas takbiratul ihram namanya. Pembukaan sholat, Allahu Akbar, dengan lisan kita. Bersamaan itu niat dihadirkan saat itu. Nanti kita jelentrehkan supaya orang tidak kena was-was gara-gara niat. Sehingga ada orang Allahu Akbarnya tuh lama banget kayak ngejar burung terbang. Allahu Akbar. Was-was dia, ngapain pakai begituan? Itu ketemu Imam Ghazali dipentung orang-orang begitu tuh. Karena dia kena penyakit was-was. Wah, iya dapat dia. Apa? Nah, ini was-was. Sahabat Nabi, para ulama biasa. Jadi yang kena was-was berobat. Karena was-was bisa was-was syaitan. Bisa was-was adalah permasalahan di mentalnya, maka datang kepada ahlinya, dibenahi dong. Nggak boleh dituruti terus penyakit begitu, penyakit itu. Cuman yang menjadi masalah, was-was itu dianggap sebagai kekhusyuan, tanda kehati-hatian, bahkan mungkin dianggap keramat, kan kacau lagi. Nah, orang punya permasalahan mental sehingga nggak berani keluar rumah. Nah, ini dianggap dia wali keramat. Nah, ini kan akhirnya nggak diobati.
Karena mentang-mentang anaknya kiai, dia punya permasalahan mental sehingga ketemu orang takut, sehingga di kamar tok, nggak kemana-mana, nggak bermanfaat dia. Padahal dia punya permasalahan mental, tapi orang menganggap dia lagi kholwah. Nah, beda, orang kholwah itu orang normal, bisa jualan, bisa ini, cuman dia ingin menghindar daripada hiruk pikuk dunia, maka masuk tempat tersembunyi kholwah. Tapi ini orang punya permasalahan mental. Tolong ini sedikit maju dikit dah cara berpikir kita, dan itu dibahas oleh ulama dulu. Imam Ghazali sendiri mengisyaratkan tentang was-was begini, tentang penyakit permasalahan mental, rasa takut bertemu orang dan sebagainya. Sebab kalau kita salah menilai, salah menganggap, penyakit mental dianggap kekhusyuan, ya nggak diobati dong. Penyakit dianggap kelebihan, ya pasti disayang-sayang dong. Penyakit ya penyakit. Nah ini termasuk ada penyakit was-was. Itu kalau dibiarkan uang ngaco, sholatnya tidak kira khusyuk, uang dia Allahu Akbar ingat wudhunya, mana mungkin khusyuk orang begini. Dia Allahu Akbar ingat wudhu saya benar atau enggak. Dan biasanya ini ketemu di takbiratul ihram. Karena apa? Antara niat dengan takbiratul ihram itu dibarengkan. Jadi niat kita di saat kita takbiratul ihram. Nah, sementara niat kita kan kalau dibunyikan begini, kalau disuarakan nawaitu usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilan. Bagaimana bisa dibarengkan antara usolli fardhu dhuhri dan Allahu Akbar? Lah ini karena salah paham. Niat itu adalah melintaskan di dalam hati dibarengkan dengan waktu dia mengucapkan Allahu Akbar, melintaskan tentang apa yang akan kita kerjakan sholat. Allahu Akbar, itu saja. Kalau dalam bahasa fikihnya disebut mu'tabarat, yang perlu kita yakini, kita akan melakukan sholat namanya zuhur ta'yin. Ya? Bermaksud al-qasad, bermaksud melakukan sholat. Zuhur ditentukan sholatnya, fardu diyakini kefarduannya. Itu yang harus pahami di otak kita, di hati kita. Itu tok. Adapun masalah mengucapkan, dikatakan oleh para ulama madhab Syafi'i, sunnah mengucapkan niat itu adalah untuk membantu kekhusyuan. Berarti mengucapkan niatnya itu sebelum sholat. Setelah kita ngomongin tentang dagangan, kan tidak enak langsung Allahu Akbar. Jangan-jangan masih belum konsen. Wah, gimana harganya kemarin berapa per kilo ini? Wah, ini naik turun, Allahu Akbar. Ini belum dipisah. Makanya dibiasakan dengan dialihkan kepada yang akan kita kerjakan, diperdengarkan ke telinga kita. Usolli fardhu dhuhri, he yang lalai baru dagang. Usolli, kamu tuh lagi sholat fardhu dhuhri, sadar baru Allahu Akbar. Jadi waktu Allahu Akbar itu lintasan tentang akan dia kita kerjakan, bukan menghayalkan tentang bacaan yang panjang itu, gak ketemu nanti. Kemudian dia ucapkan takbir, ini rukun qauli. Yang pertama takbir Allahu Akbar, coba yang wajib Allahu Akbar. Yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah, bismillah bagian dari surat Al-Fatihah, jangan ditinggalkan. Biarpun di sana ada madhab yang mengatakan bismillah bukan bagian daripada Al-Fatihah, maka nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillah, sah menurut madhab itu. Tapi kita madhab Syafi'i membaca surat Al-Fatihah harus dengan bismillahirrahmanirrahim, dan harus kita pegangi dong, tanpa menyalahkan yang tidak membaca surat Al-Fatihah jika memang dia mengikuti madhab lain. Tapi selagi madhab Syafi'i ya salah dong nggak pakai bismillah. Wong anda madhab Syafi'i, karena madhab Syafi'i mengatakan bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Dan berpegang kepada madhab ini bukan kebodohan, justru itulah orang pinter. Kalau anda madhabnya selain Syafi'i yang mengatakan bismillah bukan Fatihah, boleh dan sah anda berpegang, kita hargai. Nggak perlu memaksakan baca bismillah, karena anda, bagi anda tidak wajib bismillah, karena tidak menganggap bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Tapi yang madhab Syafi'i, bismillah bagian dari surat Al-Fatihah, kita baca. Ya, jangan gara-gara umroh lalu bismillahnya ketinggalan di Mekah. Ini kan tetap biarpun di Mekah tidak pakai bismillah, yang diikuti seperti itu. Pulang ke Indonesia kita pakai bismillah lagi. Ini wawasan dong, wawasan. Nah, kalau anda mengikuti madhab Syafi'i terus nggak pakai bismillah, ya aneh. Begitu juga nanti masalah kesunahan yang lainnya. Kesunahan itu kan bismillah
Wajib, karena bismillah bagian daripada surat Al-Fatihah. Yang tidak membaca bismillah berarti tidak sempurna Fatihahnya, tidak sah Fatihahnya, dan yang tidak sah Fatihahnya tidak sah sholatnya. Kan begitu. Jadi wajib dibaca apa? Rukun qauli ada 5. Yang wajib dibaca hanya 5. Satu, baca Allahu Akbar. Kedua, baca Al-Fatihah. Yang ketiga, baca tasyahud. Yang ketiga, baca tasyahud akhir. At-tahiyatul mubarakatuh yang rokaat akhir, yang menjelang salam. Tasyahud di rakaat yang kedua dalam sholat maghrib dan duhur isya bukan kewajiban, sunnah. Tapi yang wajib adalah tasyahud akhir saja. Tasyahud akhir wajib. At-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa rahmatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Sampai di situ tasyahud. Namanya tasyahud itu ada gampang untuk menghafalnya. Yang tandanya ada asyhadu an la, namanya tasyahud. Tasyahud itu berasyhadu an la ilaha illallah. 3. Setelah itu apa? Membaca salawat kepada baginda Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyid, dan keluarga Nabi di bawah juga. Ini khilaf di sini. Yang Muhammad, Nabi nyebut nama, bersalawat kepada Nabi Muhammad itu inti kewajiban, kefarduan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Adapun berselawat kepada keluarga khilaf di sini. Sebagian mengatakan wajib. Bacalah, jangan ragu-ragu sekalian. Kok pelit banget berselawat kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini sudah selesai. Adapun kalau kita nyempurnakan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, ini adalah ketambahan. Kan pendek sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 4. Setelah itu assalamualaikum. Sekali tok wajibnya. Yang kedua sunnah. Hafal sudah. Allahu Akbar, Al-Fatihah, tasyahud akhir, solawat, salam. Selebihnya sunat. Sami Allahu liman hamidah, sunnah. Makanya kalau ada imam lupa, nggak pernah jadi imam, tahu-taunya habis rukuk bilang Allahu Akbar, sah sholatnya. Biasanya kan sami Allah. Ini kabira walhamdulillahi katsira, sunnah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, sunnah. Yang wajib cuman 4. 4 pun boleh ditawar. 5. Yang wajib dibaca cuman 5. Yang nggak hafal Fatihah gimana? Nanti yang nggak hafal Fatihah bisa diganti dengan surat yang lain yang ia hafal. Qul huwa Allah atau yang lain. Nggak tahu, Mbak. Nggak hafal itu pakai zikir apa saja. Tapi yang hafal Fatihah nggak baca Fatihah nggak sah. Dan nanti siapakah yang wajib baca surat Al-Fatihah nanti akan dijelaskan di belakang, karena ini satu demi satu akan kita jelaskan rukun ini. Ini ringkasnya untuk bisa mudah dihafal. Agar Anda rukun yang wajib, hal-hal yang wajib Anda lakukan di dalam sholat, dan itu bagian daripada sholat, ada 3. Rukun qalbi, niat. Rukun qauli ada 5. Sudah 5 sudah hafal tadi ya. Baca Fatihah, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Fatihah, tasyahud, solawat, salam. Itu saja dihafal. Kemudian setelah itu ada rukun fi'li yang harus dikerjakan, bukan diucapkan. Yang dikerjakan adalah 1, berdiri bagi yang mampu. Nggak bisa berdiri, gantinya berdiri, ya duduk. Jadi enak sholat itu, nggak ada sholat itu berat. Nggak bisa berdiri boleh duduk kok. Nggak bisa duduk boleh baring. Baring itu miring. Miringnya terserah, kanan atau kiri, yang penting miringnya menghadap ke kiblat. Kayak orang meninggal dunia dikubur, ditanam di liang lahat, itu kan miringnya ke sini, miring menghadap ke kiblat. Kalau tidak dibalik, misalnya dia mau menghadap ke kiblat dengan kepala di utara, nggak bisa karena sininya sakit, dibalik, kepalanya di selatan. Yang tahu utara selatan, yang nggak tahu namanya anak kecil, belum tahu. Sana itu selatan, biarpun saya bingung, di Cirebon itu biarpun kita bertahun-tahun, saya anggap sana itu timur dari dulu. Saya sholat itu seolah ngadep ke selatan dari dulu. Cuman secara mata angin yang sungguhnya kan barat, utara, selatan. Nah, nggak bisa berdiri, duduk ngadep ke kiblat sana. Ini kan lawan kiblat, kita menghadap lawan kiblat, ngadep ke sana.
nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, berbaring miring, nggak bisa miring telentang. Kalau miring susah, telentang. Caranya telentang apa? Kakinya dibujurkan ke arah kiblat. Kakinya dibujurkan ke arah kiblat. Anggap saja begini, kalau asani kiblat sana baring, telentang, tinggal nanti bagian tengkuknya diganjel sedikit agar dadanya terangkat, dadanya bisa menghadap ke kiblat. Itu nggak bisa, ya sudah terserahlah duduk apa saja. Jadi mudah. Jadi sholat bisa dengan telentang. Enak, mau sholat telentang? Kalau mau sakit dulu yang parah, mau mati begitu sholat telentang. Tapi boleh, kalau sehat sholat telentang, mau pengen sakit. Baik, berdiri atau yang menggantikan berdiri. Kemudian rukuk, coba dihafal, berdiri kemudian rukuk, Allahu Akbar, kemudian i'tidal 3, kemudian sujud 4, kemudian duduk di antara dua sujud 5, kemudian duduk dalam tasyahud, bukan tasyahudnya, tasyahud qauli, duduk dalam tasyahud bagi yang bisa duduk. Yang nggak bisa duduk berdiri. Duduk dalam tasyahud adalah rukun. Yang ketujuh adalah tartib, sesuai dengan urutan. Berapa di jumlah? 1 tambah 5 9. Anda bisa ngitung. 1 tambah 5 berapa? 6. 6 tambah 7 berapa? 13. Betul ya? 6 tambah 7 13. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti makanya rukun sholat ada. Nah, kemudian ada tambahnya, sebagian mengatakan 14 ditambah, namanya tumak ninah. Nanti tumak ninah biasanya menyebut 14, itu ada tumak ninah, cuman kita pisahkan 13 saja dulu. Tumak ninah kita pisah di sini, ada tumak ninah di dalam rukuk, tumak ninah di dalam i'tidal, setelahnya kita baca. Nah, dari 7 harus kita pahami: berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, duduk dalam tasyahud, kemudian tartib. Kemudian nanti ada rukun lah. Tumak ninah itu kan diam. Diam itu pekerjaan atau apa ya? Diam. Sebagian mengatakan tumak ninah dijadikan bagian daripada rukun, sehingga kalau di kitab-kitab kecil 14 ditambah tumak ninah. Cuman tidak ninah kan di 4 tempat. Lah sehingga sebagian mengatakan rukun sholat ada 17. Ayo. Nah ini tambah tumak ninah. Rukuk 1 dan tumak ninah di dalam rukuk. I'tidal 1, tambah lagi 1 tumak ninah dalam i'tidal, sehingga menjadi 17. Untuk menghafal biar mudah begitu. Kalau pengen dirinci lagi menjadi 17. Ada tumak ninah di dalam rukuk, tumak ninah dalam i'tidal, tumak ninah di dalam sujud, tumak ninah di dalam duduk di antara dua sujud. Jumlah 7 plus 4 namanya 7 plus 4 11. Berarti rukun fi'li ada 11. 11 ditambah 6 berapa? 17. Makanya itu biasanya kita menemukan di kitab rukun sholat ada 17. Cuman tadi kita hanya mengajari untuk cara menghafal yang gampang, kayak gitu caranya. Diantengin dulu, jadi kalau langsung 17 itu susah. Oh, rukun sholat hanya 3, ya 3 menteng, sini 3 gampang. Apa itu? Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Oh, hafal qalbi, fi'li, qauli. Nah, terus dirinci tuh, qalbi ada berapa? Qalbi ada 1, aman 1. Qauli 5, Garuda Pancasila, enteng, langsung hafal. Rukun fi'li 7. Nah, 7 dulu. Nah, 7 itu di antara 7 itu ada 4 ada tumak ninahnya. Nah, kan itu ya. Sudah 7 hafal. 7 pun pakai gambaran, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk dan sujud, duduk. Ada 7. Di antara 7 ada tumak ninah di rukuk, tumak ninah di i'tidal, khas. Jumlahnya adalah
17. Nah, kalau langsung 17 malas menghafal. Begitulah, insya Allah. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar, sholatnya benar, khusyuk insya Allah.